Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tinu Dwi Cahyani, SH SHIM Hum, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Law Firm, dan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Saat ini, kami ingin mempresentasikan mengenai materi Law Firm Business Plan dalam mata kuliah Manajemen Law Firm, yang mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, ada Ria Anmasari dengan NIM 2017-062. Selanjutnya ada saya, Ahmad Rizky Syahbana, dengan NIM 2017-078. Yang ketiga, ada saudara Luki Afzali dengan NIM 2017-079. Dan yang terakhir, ada Anissa Fadila dengan NIM 2017-088. Sebelum kami masuk ke dalam materi Law Firm Business Plan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang kami dalam mendirikan firma hukum. Pendirian firma hukum ini dilatar belakangi oleh kesamaan tujuan, keinginan, dan cita-cita luhur untuk memberikan pelayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah hukum yang ada. Selain itu, profit keuntungan sebagai landasan dasar dan fokus utama dalam pendirian kantor hukum ini. Adapun mengenai nama dan lokasi dari firma hukum yang ingin kami dirikan, kami memilih nama Sora Partners Law Firm karena dalam arti Sora terdapat nama dari masing-masing kami, yaitu Sasa, Oki, Ria, dan Afzali. Filosofi arti dari Sora sendiri adalah kami berharap Sora dapat melambangkan dari doa, hubungan, dan harapan supaya kami dapat memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan hukum. Adapun lokasi dari firma hukum yang ingin kami dirikan berada di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Alasan kami mendirikan firma hukum di Kota Malang adalah kami melihat target pasar dan juga profit keuntungan yang akan terus meningkat apabila kami membuka kantor di daerah Malang. Karena kami membuka kantor di daerah Malang, kami melihat ada beberapa kompetitor yang sudah turut eksis dalam mendirikan kantor hukumnya. Yang pertama ada kantor advokat Eden Law, yang kedua ada kantor pengacara dan advokat Sukendi Esa dan rekan, yang ketiga ada kantor advokat kantor hukum dan advokat R. Subianto SSH, yang keempat ada kantor advokat Suryo and Partners, yang kelima ada kantor pengacara Piet Nageja SSH, dan yang keenam adalah kantor advokat dan penasihat hukum Fodi Salim SH. Ini adalah beberapa contoh yang kami ambil supaya kami dapat terus meningkatkan kinerja dan juga pelayanan supaya terus berkembang bersama-sama dengan para kompetitor yang ada di Kota Malang. Selanjutnya, terkait visi dan misi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Ria Anmasari. Kepada Saudari Ria Anmasari, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang visi dan misi yang dimiliki oleh Sora Partners Law Firm. Yang pertama, kami memiliki visi yaitu membangun kantor hukum yang berdedikasi penuh dan memberikan konsultasi dan bantuan hukum, serta bertindak profesional dengan mengutamakan hati nurani, keilmuan yang luhur, dan etika dalam berprofesi. Dan selanjutnya untuk misi, yang pertama, memberikan pendampingan hukum secara profesional, yang kedua, menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan yang ketiga, mengedukasi setiap lapisan masyarakat terkait perkembangan dan keadaan hukum Indonesia. Untuk selanjutnya, kami juga memiliki moto, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu harus dinyatakan. Dalam Sora Partners Law Firm sendiri, kita memfokuskan tentang hukum pidana umum dan khusus, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perlu teman-teman ketahui, tidak semua kantor hukum atau law firm memberikan pelayanan dan pendampingan hukum dalam ranah PPHI atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, hal ini merupakan suatu keunggulan yang kami miliki, yaitu Sora Law Firms itu sendiri.
Dan yang selanjutnya, berikut struktur organisasi yang kami miliki. Yang pertama, kami memiliki founders. Founders sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu kami sendiri, Sasa, Oki, Ria, dan Afzali. Untuk selanjutnya, kami memiliki litigation manager dan non-litigation manager. Untuk litigation manager dibagi menjadi 2 bagian, yaitu public division dan private division. Dan untuk non-litigation manager dibagi menjadi 3 bagian, yaitu law konsultan, mediator, dan konsiliator. Selanjutnya ada paralegal, marketing, finance, dan administration. Untuk selanjutnya, lebih lanjut akan dibahas oleh teman saya, Lucky. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu berkenaan dengan target pasar Sora Partner Law Firm. Target pasar dari Sora Partner Law Firm adalah masyarakat kalangan bawah yang membutuhkan bantuan hukum dengan memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, kami juga menargetkan untuk menjadi salah satu firma hukum yang dapat menjadi dasar penegak dan pengontrol bagi perusahaan profit maupun non-profit dalam bidang legal service, serta perlindungan hukum perusahaan. Di sini target dari Sora Partner Law Firm, dari target penghasilannya dibagi menjadi 2, yaitu penghasilan kotor dan penghasilan tambahan. Di dalam penghasilan kotor terdapat seperti jasa hukum yang ditagihkan, keseluruhan biaya, keuntungan, dan kerugian. Di sini berkenaan dengan rencana biaya produksi, yang dimana kami berempat berasumsi bahwasanya ada 4 hal pokok yang harus kami bahas atau sampaikan di sini, yaitu biaya staf praktisi, yang dimana biaya staf praktisi hukum ini tergantung pada banyaknya klien yang akan kita dapat atau kita hadapi besok, dan berkenaan dengan gaji pokok dari staf praktisi hukum ini, yaitu kemungkinan 4-5 juta rupiah, dan itu belum dengan gaji honor dari kasus atau hal-hal yang ditangani. Yang selanjutnya itu berkenaan dengan biaya penyewaan gedung kantor hukum, yang nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Berkenaan dengan biaya staf pendukung non-praktisi hukum, di sini kami berempat menyiapkan ada 3 staf pendukung, yang dimana masing-masing dari staf pendukung ini kurang lebih gaji yang didapatkan yaitu 3 juta rupiah. Selanjutnya biaya peralatan kantor dan komunikasi yang akan disampaikan slide selanjutnya. Nah, untuk sewa gedung kantor dengan jangka waktu 5 tahun dengan hingga total sewa gedung kantor selama 5 tahun adalah 50 juta rupiah. Presentasi selanjutnya berkenaan dengan rencana dana kantor dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Saudara Anissa Fadila. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya yakni rencana denah kantor. Akan saya jelaskan dimulai dari bagian yang paling bawah. Di situ ada pintu masuk. Kemudian ruangan selanjutnya adalah ruangan yang akan digunakan oleh paralegal dan staf non-praktisi hukum sebagai pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Setelah itu naik ke bagian atas, di bagian kiri saya, ada ruang litigasi dan ruang non-litigasi serta ruang berkas. Untuk ruang litigasi akan digunakan oleh manajer litigasi dan jajarannya, serta untuk ruang non-litigasi akan digunakan oleh manajer non-litigasi dan jajarannya. Kemudian di sebelah kanan ada ruang mediasi dan taman, di atasnya lagi ada toilet dan dapur. Slide selanjutnya. Ada biaya pembangunan dan interior kantor. Jadi untuk membangun kantor,
diperkirakan oleh kami berempat akan membutuhkan meja dan kursi kerja sebanyak 8 set, lemari sebanyak 3 buah, tempat surat sebanyak 5 buah, sofa sebanyak 2 set, air conditioner sebanyak 4 buah, kursi tunggu sebanyak 6 buah, kemudian lampu sebanyak 8 buah, dan estimasi biaya tersebut adalah Rp35.450.000. Slide selanjutnya. Ada biaya peralatan kantor dan komunikasi. Jadi kami berempat berpikir bahwa hal-hal yang ada di tabel ini yang akan kami perlukan sebagai modal awal, yakni yang pertama kertas F4 sebanyak, kertas F4 80 gram sebanyak 15 rim, pulpen sebanyak 10 box, kemudian ada tip X 3 box, penjepit kertas 10 box, stop map F4 10 pak, stempel kantor 3 buah, kemudian ada tinta mesin fotokopi 3 buah, komputer dan softwarenya sebanyak 5 set, mesin fotokopi dan mesin penghancur kertas, serta pemasangan WiFi masing-masing 1 buah, dan estimasi total biayanya perkiraan adalah Rp31.850.000. Slide selanjutnya. Kemudian kemungkinan pajak terutang yang akan dibebankan kepada Sora Partners Law Firm diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan. Slide selanjutnya. Sehingga total kebutuhan modal untuk pembangunan dan pendirian Sora Partners Law Firm sebesar Rp500 juta. Kemudian akan saya kembalikan kepada Saudara Ahmad Rizky Syahbana. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Akhir kata ada kalimat, jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi. Ini adalah sebuah kalimat yang ingin kami sampaikan, yaitu dari Sora Partners Law Firm, untuk memotivasi teman-teman semua dan pun kami juga, apabila kami melakukan kesalahan, maka kami harus memperbaiki, dan apabila kami gagal, kami harus coba lagi, sebagai penyemangat untuk membentuk suatu firma hukum yang siap melayani masyarakat. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.